Pak di ini aja dir, kayak gue tahu kan. Soalnya ini pakai semua ya. Yang teknik-teknik tuh susah guys. Gue hacker soalnya. Attacker ya. Gue attacker soalnya, bukan defender. Mengalokasikan bandit. Nah, sama. Oke, protokol manakah yang sering digunakan untuk memberikan QoS pada jaringan VoIP? Apa nih? Nah, tuh yang tadi gue bahas juga tuh. Pada jaringan QoS. VoIP tahu nggak VoIP? Virtual of IP address. Virtual of IP. Voice IP. Voice IP address. Nah, voice IP address cuman gini pakai protokol apa? Ayo. B atau D? D atau D? B atau D maksudnya? B atau D? Ayo. Nggak ada yang aneh. Protokol. Ya, protokol. A atau B? B atau D? VPN-nya gue nggak tahu ini apa. Ya, coba kita copilot. Bener nggak, Rita? Tadi jawabannya pertama A dia. Yang benar adalah B, RTP. Digunakan untuk Real time transport protocol. Nah, RTP adanya di TCP/IP ya, bukan OSI layer ya, guys ya. Gue mau tahu deh. Tanya aja RTP dan TCP/IP layer. Di dalam TCP/IP. RTP. Itu A atau B yang 58. B. RTP. Aduh. Oh. Apa keuntungan utama dari penerapan QoS dalam jaringan? Keuntungan utama, quality of service, mengurangi. Sumpah ini apa QoS ini gue agak ini ya guys ya. Maafin ya guys ya. Aman. Oke, soalnya ini kerjaan Jaya sebenarnya tadi mas. Bang Jaya. Menjalankan yang terhasilnya untuk aplikasi kritis. C. 58 A atau B, 59 A atau D. Oh gitu. Ya maaf. Serangan denial of service. DDoS. Nah, kalian pernah DDoS nggak? Kalian pernah DDoS nggak? Pernah. Dan tahu DDoS nggak? Mau gue ajarin cara DDoS? Jangan. Jangan ya. Apa perbedaan secara serangan di serangan DOS bertujuan untuk apa? Ini nggak sih? Bukan ngambil alih. Jadi di DOS itu nyerangnya ping guys. ICMP. Ya, nyerangnya ICMP. Jadi tadi kan kita udah belajar Wireshark ya untuk melihat UP yang masuk, ICMP yang masuk ya. Nah kalau kita nggak di DOS tuh, itu lebih parah guys. Itu bisa sampai 1 juta data sekaligus blok gitu. 2 juta data blok. Nah jadi ketika kita dapat DDoS, otomatis tuh web yang udah kena DDoS tuh hancur, nggak bisa diakses, error 503, SQL error dan lain-lain. Itu namanya DDoS. Dan itu terjadi pada etting kita waktu awal masuk. Serius? Pada nggak ngerasain nih, orang malam doang ya? Orang sore doang ya? Siang doang yang ngerasain ya? Oh itu yang dibilang Pak Adam mau nyoba ini ngehack. Lah itu gara-garanya gue dipakai Pak Adam. Udah nggak usah dibawa lagi udah itu. Udah ya. Cukup ya ada dosen di sini. Udah ya TRA. Ya. Itu cuman pentas aja dikit karena banyak bahkan di Siakat kan, di Etling kan kemarin. Jadi agak ini juga. Apalagi termasuk masalah absen.
masih banyak bug. Jadi kemarin gue ajuin ke sering banget bug. ya gue ajuin ke universitas tentang hal yang begini dan site juga nyelesain waktu itu sebagai saksi gue ambil dan oke, siap jadi. Udah clear, kita udah clear sama universitas, tinggal padamnya nggak clear. Iya, tapi kalau saya tuh harus nunggu lama gitu baru dia ke update gitu. Apa? Ya, siap-siap diukit. Jangan dong. Ini intern aja sebenarnya, cuman ya udah habis sih kasusnya, udah sama universitas udah damai kita. Gue juga pas sekarang juga nyelipin saya ini dong, apa namanya, solusi buat nanganinnya pasti. Tuh. Pembicaraan kelas tiap kelas udah lewat, kelas ilkom kemarin tuh udah ngomongin. Itu kenapa Adam sih yang Yang jual? reguler, iya, yang reguler tuh udah ngomongin Tapi semua. kata Pak Fandi katanya mau ganti Adlink, udah nggak mau pakai Adlink nanti pas kontraknya udah selesai. Percuma, susah buatnya. Enggak, katanya mau pakai, nggak tahu gue. Ya udah, pembicaraan tiap kelas tuh nanti. Jangan dong bilang nggak friend lo ntar kita lo. Masa om-om yang cute ini kagak bisa hidup tenang sih. Lanjut. Itu menghentikan layanan ya guys. Oke. Berarti menghentikan layanan. Apa perbedaan antara DOS dan DDoS? Nah, terus itu ini nih perlu dikopilotin karena gua perlu validasi juga. Oke. Lihat ke belakang nanti. Jangan dong. Ini jangan dibawa ke itu ya. Soalnya anak-anak student government itu kadang tahu sama sekali. Kecuali Said. Aman sip. Yang sini saya mohon maaf ya guys ya, tadi agak sedikit gitu. Mohon maaf, pokoknya jangan disebar ya guys ya. Mohon banget, karena udah clear ke masalahnya. Iya, itu udah selalu. Sebentar. Iya betul. Jadi DOS ini gimana ya ngertiinnya ya? DOS ini bisa dilakukan dengan satu perangkat dengan mengirim maksimal 500 paket. Yang biasanya kita kan kalau ngeping itu ada paket latency ya, namanya TTL. Biasanya kan 24, 24, 24. Nah, itu latensinya 24 mili per second. Terus ada ICMP berapa nilainya, misalkan 113, 114. Nah, itu batas minimum yang kita terima biar latensinya low. Gitu. Nah, sedangkan DOS yang dilakukan dengan sendiri, itu dia bisa ngirim paket ke satu jaringan atau ke satu website. Itu maksimal paketnya 500 per detik. Bayangin kalau kalian ngelakuin itu selama sejam. Berapa paket yang akan kalian kirim? Per detik. Ya, literally per detik. Dan bayangin kalau DDoS itu terjadi di kampus untuk menyerang Adlink. Dan di sini DDoS ini adalah kolaborasi dari DDoS. Jadi misalkan kalian janjian sama teman kalian untuk nge-DDoS nih. Di jam berapa, di tanggal berapa gitu kan. Nah, itu terjadi DDoS. DDoS. Jadi serangan semua attackernya nih, attackernya nyerang secara networking. Ya, jadi bayangin aja kalau DDoS itu 500 paket sendirian per detik. Kalau kita bersepuluh aja, berapa paket yang kita kirim ke cakrawala.ac.id? Ayo guys, kapan kita ada waktu? Ya, jangan. Seperti itu guys. Nah, seperti itu ya. Jadi benar, DDoS itu dilakukan oleh satu perangkat, setelah DDoS dilakukan oleh banyak perangkat. Gitu. Okay. Kemudian teknik apa yang digunakan dalam serangan? Nah, ini serangan MITM. Man in the middle. Nah, man in the middle ini, kalian pernah dengar gak? Wih, jangan connect wifi itu loh, nanti kalau dihack, pernah nggak? Oh, itu biasanya pakai Trojan apa? Trojan for Android. Gue pernah tuh nanya ke Pak Yudi. Ya, itu namanya biasanya kita sebut namanya man in the middle. Man in the middle apa aja nih bang? Apa namanya cara penyerangannya? Banyak guys. Dari mulai phishing, dari mulai social engineering, terus nanti ada kayak yang paling umum ya, yang paling umum itu phishing. Ayo kita jelasin phishing.
nggak sih menga- mengalihkan trafik antara dua perangkat untuk menyadap atau dia kasih itu. Betul. Tapi cara kerjanya biar gue tahu biar kalian paham dan lebih aware ya. Oke, siap. Karena ini Nah, pernah dibahas sama guest lecture Ilfat Ilkom juga ya. Cuman mungkin dari kalian mungkin agak kurang nangkep. hmm. Jadi ada yang namanya dialog model. Nah, dialog model. Dialog model ini yang disebut yang kita sebut tadi man in the middle. Nah, di mana kita kalau sering dibilang kalau jangan connect wifi MACD, tahu soalnya nggak aman data lu kalau masuk ke server atau modem sih MACD. Nah, ya kan? Nah, maksudnya manajemen ini, kalian pasti kalau connect ke MACD harus login ya kan? Ya nggak sih? Pernah nggak sih kalian login kayak ngasih handphone, ngasih nomor apa sih nih, ngasih nomor handphone, ngasih email, ngasih password atau ngasih alamat nomor telepon. Ketika kalian sudah mengisi, ya otomatis ketika kalian klik submit, yang mana itu sebuah trigger untuk crawling data kalian, mengambil data kalian. Nah, di situ data kalian udah nggak aman. Bahkan lebih buruknya, ketika crawling submit kalian itu bisa menjadi trigger remote desktop atau remote driver yang bisa dikatakan itu lebih ke dalam bisa mengakses ke handphone kalian, kamera, folder, foto, storage, ya. Dan itu kapan-kapan kita praktekin ya, karena gue kemarin ngajar siswa gue juga ada kayak gitunya, social engineering gitu. Ini bahwa Tapi nggak boleh sembarangan pakai wifi umumnya. Disarankan jangan buka m-banking karena ya itu lebih aware aja ya untuk m-banking ya. Karena kenapa BCA bikin keyboard sendiri? Keyboard BCA itu nggak ada track loggingnya. Kalau dulu kita istilahnya 2006 2007 tuh namanya keylogger. Keylogger itu tuh yang menyimpan semua ketikan kita, typing kita di dalam komputer. Seperti itu. Dan itu cukup bahaya. Makanya in the middle ini tuh sering banget sebenarnya kita coba, cuman kita nggak berasa. Seperti itu. Oh, berarti nih, gue ke kampus ini UIII kemarin tuh kan. Itu kalau mau connect wifi harus masukin username sama passwordnya. Nah, kalau misalnya di tempat kayak gitu, gue harus register dulu nih ke dari emailnya nanti dikasih sama dia. Itu berarti jangan pakai password yang sering kita gunain di akun-akun kita gitu. Iya, usahain. Karena di mana kita sering tidur sama password ya. Karena password itu sering kita samakan, password Facebook, password IG, password Twitter, password apapun kita samakan biar nggak lupa. Gitu loh. Tipsnya adalah kalau emang mau sama, boleh. Tapi usahakan kalau emang data itu penting, diusahakan di change weekly lah atau monthly lah, terserah lah. Yang penting itu bisa jaga privasi kalian gitu. Dan usahain kalau umum walaupun ada wifi gratis atau Bali Fiber. Sekarang nih, gue juga kecewa sama Bali Fiber sebenarnya, karena Bali Fiber itu bisa mengakses CCTV secara online. Tahu kan kalian yang namanya Bulakul? Nggak tahu. Tahu nggak? Nggak tahu ya. Coba nanti kalian cek yang namanya aplikasi Molekul. Itu kalau kalian udah pernah connect ke Bali Fiber, udah pernah ngakses hotspot Bali Fiber, itu tuh data kita di crawler. Makanya gue bilang sayangnya orang-orang yang beli Android mahal kayak gitu, karena Android not secure, nggak ada aman-amannya. Tapi kalau kata ini tuh paling ini Samsung, emang bener atau sama Samsung? Betul, paling sering Samsung. Baru mau ngomong gue. Jadi Samsung ada yang namanya S akun. S akun ini kocak. Mungkin orang problem nggak bisa jelasin sebenarnya. Cuman gue, jadi Samsung itu ROM-nya itu integrasi dengan API Samsung akun. Ya, betul. Dia mau ngikutin kayak iPhone yang pakai sistem iCloud, kan nggak bisa. Intinya itu. Bahkan dari Samsung kan, Samsung Korea terkenal bagus ya. Masih bagus Xiaomi, jujur aja kalau keamanan.
karena dia memberikan iklan pop up, jadi mereka tuh nggak bisa naruh trigger double sebenarnya. Pop up itu ada unsur melindungi kalian lah minimal dari pop up jahat. Oh serius? Iya, Misalnya gimana? ada pop up nih, ada pop up yang di situ kita sering banget kan di pop up itu tuh kepencet tapi mengarah ke link atau Shopee atau nanti ke linknya beda gitu. Nah, Mm, itu termasuk itu bisa jadi celah phishing nggak? kalau ini ini berarti lebih ke web ya, website ya. Di aplikasi biasanya juga ada sih. Kalau aplikasi biasanya iklan bentuknya dari API advertising, misalkan kayak yang sering heboh di TikTok kayak Laswar gitu kan ya. Terus apalagi tuh kayak ada Age of Kingdom, itu biasanya API dia. Dia emang sengaja ads dia buat si klien pasang iklan biasanya gitu. Seperti itu. Nah, kalau kendala si Hidir tadi katanya sering banget muncul pop-up di website ya kan. Hmm. Pertama lagi nonton tuh, klik videonya udah boleh website gitu kan. Nah, itu sebenarnya layar advertising aja sebenarnya. Sebenarnya layar advertising aja yang emang sengaja dipasang buat emang kayak ya Shopee atau sendiri lah. Shopee itu kalau kita login dan kita buka produk orang lain, mungkin produknya dapat views mungkin ya, gue juga nggak tahu ya, karena mungkin juga gitu nyari viewsnya biar naik saat di bidang pencarian itu naik namanya. Misalkan kita nyari habis nyari konde misalkan konde di Tokopedia ya kan, nyari di konde di Tokopedia. Nah kebetulan juga di sana ada affiliate Shopee, si ininya si pihak yang nonton video ini, si apa namanya, kata apa yang tadi lo sebutin dir, Ya misalnya kayak aplikasi apa, web apa tadi yang buat nonton, IETS. ya YTS Movie, kayak YTS Movie gitu, ternyata emang ada ads dari Shopee. Nah kemungkinan dia juga mungkin bekerja sama dan nimbul nanti produk yang di advertising di dalam web itu gitu, bisa jadi Nah, untuk naikkan views. kadang begini Bang Fahri, dia tuh ada kayak tombol silang gitu, itu rupanya bukan silang gitu, itu Nah rupanya cuma ini kayak apa ya, ini icon. yang bahaya guys, ini yang namanya trigger trigger gitu. Nah itu sering banget asli. Ini jadi bahas keamanan berarti nggak usah soal lah ya. Nah. Jadi gini, banyak di web itu yang emang tombol-tombol yang emang kita nggak tahu ya guys ya. Jadi lebih baik jangan dipencet atau lebih baik diabaikan saja atau emang ambil yang berbayar aja lah gitu kan ya, lebih kasarnya kan. Kenapa gue saranin dengan ambil yang bayar ya, karena lebih aman, lebih secure juga ke kalian yang pakai Android terutama ya, apalagi Samsung. terus terus satu lagi juga di internet itu nggak semuanya baik dan nggak semuanya jahat, tapi kebanyakan gitu. Iya, karena dengan meluasnya web versi 3 makin banyak lagi kejahatan yang bakal muncul. Contohnya yang tadi gue bilang, molekul CCTV bisa diakses untuk semua orang. Bayangin. Mau gue kasih unjuk ya? Coba Mau unjuk ya? Nih, gue kasih unjuk demi kali. Gue kasih unjuk. Tapi yang ads pop up tinggal ganti browser ngatasin gak sih? Gue pakai Brave sih aman-aman aja. Iya kan, gue suka lagi sekali lagi tergantung. Biasanya browser itu juga nawarin sistem security kan. Iya. Iya. Gitu. Ya guys, gue nggak usah. Ini dir, gue nggak share screen. Gue mau buka kamera. Oke. Biar gue nggak bisa kelihatan gitu kan. Nih guys, lihat kameraku guys. Ini kumpulan CCTV guys. Kok bisa? Ini di Indo. Ini di Indo guys. Ini di mana nih guys? Jaga Tom. Ini di mana nih? Karet apa Semanggi? Karet Semanggi ya. Kita lihat ya di Karet Semanggi ya. Kita lihat nih ada CCTV aktif. Oh, guys. Itu di rumah siapa? Ini CCTV jalan memang, tapi kebanyakan ada yang di rumah juga. Kita lihat ya. Bentar. Sebentar guys.
Ini gue tuh pernah ngeliat ini juga, tapi dia tuh random CCTV di jalan, itu pun di New York Amerika gitu, di jalan-jalan gede highway. Sebenarnya aksesnya nggak dibatasin kok. Kok bisa APK apa itu? Nah, yo APK apa yo, sebentar ya. Ini ada kodenya soalnya. Tercengang. Jangan ya, makanya tuh walaupun iPhone lama tapi kamerannya bagus iPhone, demi Allah. Beli iPhone seminim apapun nggak apa-apa, aman iPhone. Oh ya, bayar itu Kayak gini mahal guys. yang mahal keamanan. Jangan, Wah. guys. Nah, kalau lu masuk ke sini tuh kedetek nggak di sananya? Hah? Kedetek nggak sama Ada yang? tag. Ini gue pakai VPN kok, aman. Oh, Di rumah gue pakai VPN jadi aman. Nah, guys, jalankan motornya di Semanggi guys. iya lagi jamnya ada. Real lagi sih real. Real ya guys ya. Real lagi sih. Wadah, sudah bener. Nah, udah jangan kasih tahu yang lain guys, nanti ngikutin. Di aplikasi On Smile juga ada akses CCTV ya. Betul, maksudnya itu loh. Gua ngarahnya ke situ. Jadi kayak Web3 ini udah mengundang kesalahpahaman sebenarnya. Itu maksudnya. Jadi kita harus lebih aware sama yang namanya teknologi. Jangan sampai kita dikadalin. Kayak Itu pesan-pesan apa? itu fungsi gue sih, kayak nanya terus ke Pak Yudi tuh, Pak kalau misalnya pakai VPN tuh gimana Pak, kalau misal terus dia sampai nyaranin kamu jangan download torrent itu nggak bagus katanya, sama Pak Yudi tuh gitu ya, ya dinasihatin kayak gitulah, Nah, karena kenapa? Kenapa tuh? Kenapa tuh? karena dia tuh apa modelnya, nyumbang data gitu, misalnya kita lagi download nih kayak IDM juga gitu kan, orang-orang yang udah selesai data nih udah ngedownload, ya itu ngasih kecepatan atau ngasih datanya ke orang yang belum selesai download gitu nggak sih? Gimana si torrent ini? Misalnya ini kan ada 500 user di satu torrent ini. Heeh. Nah, misalnya 200 masih download, 300 sudah selesai. Nah, yang udah selesai ini dia tetap ngirimin data ke yang belum selesai. Makanya jadi cepet. Sebenarnya torrent itu direct server sebenarnya. Dibilang bahaya, dibilang enggak, ya tergantung kita. Keamanan data kita di komputer ini penting apa enggak gitu kan. Hmm, Nah, bahayanya itu kalau kita download torrent itu di server, pasti bahaya. Tapi kalau di laptop sehari-hari kayaknya nggak bakal ada data penting yang mau diambil sama hacker sih, ya nggak sih? Masa iya foto pribadi lo diambil? Ya bisa jadi sih, mungkin karena suka kali ya. Oke, iya. bisa jadi, kita nggak menutup kemungkinan kan. Oh berarti Maksudnya, akses CCTV gitu tuh bisa jadi gara-gara kita nggak sengaja akses atau mencet tombol, jadinya nge-trigger orang jahat buat bisa akses data. Itu namanya social engineering, bukan CCTV aja, tapi kamera handphone yang kalian pakai juga bisa. nah itu Pak Yudi bilang gini juga, kamera itu bisa jadi nih orang ngehack tapi nggak ada apa namanya, nggak ada pemberitahuan, kita nggak sadar. Terus dia bilang kan, terutama untuk kalian-kalian yang perempuan gitu, kadang lagi nggak menutup aurat gitu kan, misalnya lagi di rumah lagi nggak pakai jilbab gitu, itu sering diakses kameranya kayak gitu. Dan kebetulan gue bisa teknik itu. Kalau kapan-kapan ada waktu ya kita pelajarin lah. Nah Itu itu namanya gimana cara sosial. cara ininya, cara counternya? Nyara counternya ya jangan pernah ada nih misalkan nih. Kalian install aplikasi di luar Play Store ya guys ya. Karena Play Store kan udah sesuai SHH 26 ya. Jadi mungkin aman lah. Nah, kalau kalian install aplikasi di luar Play Store, usahakan jangan pernah izinkan apapun ya. Makanya sekarang di Android sekarang Android versi 12 ya. Gak tau udah. Sekarang Android berapa guys? Yang pakai Android sekarang Android berapa? 15. Android 15. Dari Android 13 kalau nggak salah, itu udah mulai penerapan while aplikasi open or never, terus ada lagi gitu. Iya nggak sih? Kayak Iya, perizinannya. dari 20, iya ding dari 13. Dari 13 kan? Perizinannya jadi kayak apa ketika mau pakai aplikasi aja atau nanti full access atau never gitu atau enggak sama sekali. Ya, iya. Ya nggak sih? Nah,
ya semenjak Android 13 keamanan itu udah di up sama Google. Karena di Google, terutama Google ini ya, Google Stock ya, Google Stock ya, itu udah di-update, udah dipertingkatin, tapi tetap aja yang namanya kita harus aware, ya usahain lah jangan kayak download aplikasi dari luar gitu loh. Banyak kejadian, ini termasuk event DLE mungkin, enggak deh event DLE, enggak deh, gue nggak mau event DLE ya. Jadi gini, pernah nggak sih kalian nemu kasus kayak PDF jadi aplikasi gitu? Banyak kayak di akun-akun di grup keluarga kan, kayak grup keluarga itu kayak aku dapat ini nih dapat uang dari BRI ya enggak, Iya, 100 iya. juta. Nah terus kita buka PDF nggak tahu itu aplikasi. Nah itu namanya teknik social engineer. Nah itu bisa dibilang itu interpreter namanya, nama teknik interpreter. Sampai ke hack dia. Walau kalau misal download game dari kedai orang gitu berarti nggak aman juga ya, pernah download. Nah Ini kayak buat Bang Aris ini, misalnya bingung gimana caranya. dia tuh nggak bisa ini Bang Fai, jadi aplikasinya itu nggak bisa kehapus. Oh iya, itu namanya betul itu ada. Hati-hati. Pokoknya hati-hati dalam berinternet, hati-hati dalam membuat mendistribusikan aplikasi, apalagi aplikasi bajakan. Nggak recommended. Apalagi kalian sering pakai yang namanya key generator, cracker, apa itu? Keygen, banyak. Gue hari-hari make Kecuali kalian nggak pernah sayang sama data kalian, itu aja. bodoh sih cuek mau Seperti ngambil apa itu. tugas kuliah anjing. Dan nanti kalau emang ada waktu ya, bentar emang abis raker gue banyak waktu, nanti bolehlah kita adain, jangan DLE ya, gue nggak suka yang formal soalnya. Ada waktu aja kita buktiin cara gimana implementasi hacker ngehack handphone Android, kayak seru dah. Iya. Itu belajar Tor juga Bang. Apa? Tor Android Trojan apa sih namanya? Gue lupa lagi. Aplikasinya udah nggak ada sih, tapi kayak masih ngeri gitu, ada file yang ketinggalan. Nah ini kemarin juga anak profesional kena hack ya, kehilangan duit sekitar ya puluhan juta lah, gue nggak bisa sebut nominalnya. Ada anak profesional itu minta tolong ke gue udah polisikan. Emang dia memakai alamat IP beda kan, beda jalur, dan gue kolaborasi sama Eka Din, sama Eka, ada anak profesional namanya Eka. Nah kita kolaborasi itu, yang ngambil ternyata emang jadi temennya itu teman dari ibunya, itu nyewa jasa untuk jadi interpreter, untuk mengirim interpreter ke si ibu ini dengan iming-iming yayasan. Dengan dokumen proposal yang berbentuk APK gitu loh. Nah, dengan dokumen proposal yang berbentuk APK, gue masih ada, udah nggak ada deh. Nah, terus dari dokumen APK itu trigger untuk perizinan, pasti kan ada kan, nama juga proposal, pasti mengandung folder, izinkan di folder, ya. Dan mungkin ibunya itu nggak aware. Nah, ibunya itu nggak aware. Perihal perihal APK itu ternyata bohongan. Dia nggak boleh akses kamera. Terus dia juga ngisiin akses log, yang kita sebut itu bahaya tuh, log. Keylog itu bahaya. Typing kita bakal ke-detect. Nah, di situ si ibu akhirnya nyumbang kan, karena dia berbentuk proposal, ya kan, tiba-tiba PDF ke download gitu aja secara manual kan. Kalau kita kan kalau di WA download PDF ya kita buka aja dah ya kan sekarang, tanpa harus mendownload kan. Ya nggak sih, sebenarnya itu keamanan dari WhatsApp untuk menstabilisasi ini sebenarnya. Makanya pembaruannya seperti itu, kita nggak bisa download langsung ya kan, nggak bisa nge-save langsung tuh.
Tapi Nah. di WhatsApp HP tuh dia harus download nih. Tapi dan ada peringatan. Pas gua buka di WA komputer itu nggak ada, langsung aja dia. Nah gini, itu dia yang namanya keamanan. Jadi kenapa sekarang WA asli banyak orang tua tahu? Iya benar. Jadi gini, kenapa itu termasuk ini dir yang tadi gue bilang perizinan gitu. Jadi sekarang WA memanfaatkan cloud mereka untuk penyimpanan sementara Oke. gitu. Jadi, nah kenapa kalau kalian bisa relock WA, mungkin kalian bakal tahu fungsi sekarang ada email. Jadi WA itu nggak usah pakai handphone lagi, pakai nomor handphone. Sekarang by email. Kalian tahu kan ya update-nya ya. Nah, email itu nantinya kita kan punya cloud Google, cloud iCloud, ya kan, email itu. Terus ada ya banyak ke OneDrive, Terabox gitu kan. Nah, itu nanti yang bakal jadi server backup buat chat kita. Kalau dulu kan di memori langsung ya. Kalau sekarang kagak. Jadi kita harus ngeliat cloud kita di Google Drive atau dimanapun. Seperti itu. Nah, sekarang gue mau ngasih unjuk yang tadi gue bilang. Interpreter. Gue ada filenya kayaknya, tapi gue nggak tahu ya. Kita cek dulu ya guys ya. Oke. Paris. Ya kesebut deh namanya deh. Kesebut deh namanya deh. Siapa? Nggak denger gue. Oh nggak dengar ya, udah kalau nggak dengar. Tadi hampir kesebut Ya soalnya. udah, nanti gue tanyain lagi. Ini juga yang mau gue tanyain nanti nih Bang Factor Android ini. Motor Android. Ini free loh, bahayanya tuh free banget ya. Tapi emang root sebahaya itu. Root apa? HP kan jadi unlock. Ya kan gue bilang, lo sayang handphone lo nggak? Kalau sayang yang mungkin lo nggak bakal ngelakuin root. Ya udah. Gitu. Nggak sayang sih. Ya iya udah. Iya kan, kita kan di sini kan ngebicarain aware-nya lu pada data, gitu kan. Nggak sayang sih sama data, nggak ada yang penting juga. Siapa? Gue nggak denger lagi. Salah satu. Ya udah hilang chatnya. Cyber Chatnya udah hilang guys. Ini bukan sih. Om BTW pakai emulator bisa om? Bagus lah. Gue tadi udah ngecek 100%. Bentar ya guys ya, ini soalnya ada bukti. Nih, ini bukti phishing termantap, termantul pokoknya. Yang bisa kalian pelajari. Apa tuh? Jadi kalau kalian bisa kolaborasi antara public PR sama apa namanya? Sama programmer jadi kayak gini ntar. Pajak CNR curut CC. Kalian nggak ada mau nanya apa? Ya, Spill bang. Spill cara ngehack. Enggak lah. Spill caranya naruh keamanan di Android atau laptop. Kalau laptop sih gue nggak ada m-banking ya, jadi bebas aja. deh, nih kita downloadin dulu deh. Emang m-banking even though nggak dibuka tetap sih bisa dilihat gitu. Nah, nih. Ini gua share screen kali ya enaknya. Coba. Ini korban sih, sumpah. Ini agak nyesek juga. Gue nggak bisa nanganin kasus ini karena ternyata orang luar ya. Cara ngecek file yang berbahaya, nanti kita cek ya. Nanti kita pelajarin apa yang berbahaya itu. Share screen mana share screen. Kalian benar-benar belajar ya. Padahal gue gak mau belajar loh. Nih.
Ini korban kedua yang gue nggak bisa tanganin karena dia benar-benar emaknya kutu kupret lagi. Ini udah nggak tahu. Direktorat Jenderal, aduh pernah dengar lagi gue nih. Lihat nih, Oh, ini itu. Oke. Dari nih aware-nya adalah domain. Kalian harus tahu domain. Kalian harus hafal domain. Domain itu apa sih? Bagian depanin domain apa sih namanya? Ya, harus tahu. Ketika ada yang ngirim seperti ini, bayangin aja M pajak aplikasi di Google Play. Boom, langsung apa sih namanya si programmer tuh kayak anjay jago banget coy sampai semirip ini, dan kalau kalian nih webnya udah di tangan mau polisi ya, jadi di take down ya. Ini tuh pas gue ngeliat webnya real Play Store, kalau kalian mau download WhatsApp seperti apa itu di Play Store, real banget. itu udah jago tuh berarti Om. Sebenarnya bukan HTTPS-nya yang jahat. Ini tuh cuman web landing page biasa guys. Tapi ketika si ibu udah masuk ke dalam perangkap, dia download. Bayangin boomnya itu kayak gimana? Wah, udah masuk dalam bat ini. Bayangin. Waduh, ya gak? Ibunya download, ibunya transfer senilai 100.000 doang. 2 jam kemudian, karena udah terbaca keylog yang emang udah diizinkan dari awal semenjak penginstalan DJP pajak absurd ini, ludes puluhan juta guys. Damn. Gila. Nggak bisa berkata-kata kan guys ya. Nah, disinilah fungsi attacker bekerja. Deng 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 deng. Canda-canda. Ya gitu. Terus gimana? Lanjutannya tuh gimana? Udah nggak tertolong? Lanjutannya udah nggak tertolong. Dari pihak BRI pun udah menganalisa ininya. Apa sih namanya? Yang siapa yang narik, siapa yang ditransfernya, ke arah mana duitnya, udah ditelusurin. Tinggal penemuan orangnya. Ya sekali lagi ya guys, mohon maaf polisi di Indonesia nggak kayak satpam BCA yang gercep ya. Jadi dia benar-benar harus ngasih uang. Ya, jadi ya polisi Indo. Emang kenapa polisi Indo ya, sekali lagi ini emang mungkin ya keteledoran lah. Tolong ajarin ibu-ibu kalian, orang tua kalian lebih aware. Karena kan kalian kan berada di Fasilkom ya. Mungkin bisa lebih mengingatkan lah pada orang tua kita. Gitu. Ayo, ada yang mau tanya lagi? Nanti kita belajar itu tuh. Nanti kita belajar itu. Tapi dengan secara sederhana. Gak usah dibuat proper seperti itu guys. Gimana guys? Ada yang mau tanya nggak? Apa tadi Tor? Tor apa? Tor for Android itu. Yang lu bilang tadi yang meet apa? Meet in. Oke. Tahan dulu. Oke. Ini Bang Aris